Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kembalilah kepada firman. Firman kebenaran, buka hati kita lebar-lebar, undang Roh Kudus supaya kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Jika kita tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, kita akan memakai logika kita, memakai pikiran kita. Jadi kita tidak berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, tapi kita berjalan seturut dengan kehendak kita. Sehingga firman Tuhan ini kita kurang-kurangi, sehingga firman Tuhan ini kita tambah-tambahi, sehingga firman Tuhan ini kita bumbu-bumbui supaya enak untuk daging. Padahal kita jelas firman Tuhan mengatakan harus kita menanggalkan kedagingan kita. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah betul firman Tuhan ini mengatakan kepada kita supaya kita ini sejalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bukannya berjalan seturut dengan kehendak kita. Banyak manusia pada saat ini, kita melihat orang Kristen pada saat ini melakukan kebenaran firman Tuhan ini seturut dengan kehendaknya, seturut dengan kedagingannya. Jika demikian Bapak Saudaraku, kemana kita arah kita ini? Jadi nggak perlu kita harus berdebat ke sana, berdebat ke sini. Itu namanya tidak berguna. Kalau di dunia ini semua baik, tidak ada yang salah kalau dalam dunia ini. Tapi yang penting kita ini kemana arah kita. Karena kita tahu baik bagi manusia belum tentu baik bagi Tuhan. Nah, jadi bagi juga seperti makanan tadi juga belum semuanya halal. Kenapa? Karena ya kuncinya kan kita. Karena pas kata firman Tuhan mengatakan tadi, kerajaan surga itu bukanlah tentang hal makanan atau minuman, tapi karena melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah melakukan firman Tuhan, ya apa yang tertulis dalam kitab ini tentu kita lakukan. Jadi nggak perlu kita harus berdebat ke sana, berdebat ke sini. Makanya Bapak Saudaraku, semalam ada kenalan itu di perjalanan, kami kenalan, sehingga berdebat dia seperti itu, sehingga kayaknya dia tidak merasa puas. Karena saya mengatakan, kenapa? Dia bertanya seperti itu terus. Ya, tapi saya kan tidak mau untuk memojokkan firman Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan ini ya apa gunanya kita mengerti kalau kita tidak lakukan. Karena firman Tuhan ini harus kita lakukan, bukan hanya mengerti saja, bukan hanya percaya saja. Tapi banyak orang Kristen saat ini hanya percaya saja, percaya dia, tapi tidak melakukannya. Itu kan satu kebohongan. Itu kan hasilnya kosong. Nah, jadi Bapak Saudaraku, makanya yang perlu kita ini saat ini bukannya Kristen, asal nama Kristen saja. Bukan hanya kita perlu di KTP Kristen, bukan itu. Bukan itu membawa kita selamat. Bukan itu membawa kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi apakah kita sudah membuka hati kita lebar-lebar untuk kebenaran firman Tuhan, taat dan setia? Itu dia yang membawa kita. Jadi bukannya kita hanya nama Kristen. Bukan juga seperti kita melihat aturan-aturan tadi. Jadi kita berdebat tentang keagamaan, berdebat tentang makanan, berdebat tentang baptisan, itu kan hal-hal tidak perlu dibincangkan. Karena bertumbuh aja belum. Seperti tanam-tanaman, bertumbuh aja belum. Kita tanam aja belum. Kita sudah berdebat dengan harganya. Kita sudah berdebat tentang biaya pemupukannya. Pupuk mahal begini kita bilang. Harganya tidak kena begini kita bilang. Kita tanam aja belum. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita tanam dulu bibitnya ini. Artinya membuka hati dulu. Membuka hati, buka lebar-lebar tentang firman Tuhan ini. Sehingga nanti akan bertumbuh dia. Bertumbuh dia dengan seterusnya kita akan mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jadi nggak perlu kita berdebat tentang harganya seperti tanaman tadi.
Berdebat kita dengan harganya, berdebat kita dengan pupuk mahal dan sebagainya, kita bilang perawatannya begitu luar biasa, tapi kita tanam aja belum. Jadi banyak kita Bapak Saudaraku saat ini membincang-bincangkan seperti itu. Kita melihat orang Kristen pada saat ini secara mau kali berdebat, mau kali kita mengeraskan hati, bukan kita membuka hati dengan kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita mengambil alasan-alasan supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Tadi itu untuk apa? Untuk apa kita mengambil alasan-alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan? Itu tidak perlu bagi Tuhan. Yang perlu bagi Tuhan itu taat dan setia, menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan. Itunya Tuhan mau. Bukan kita hanya harus berdebat, kita mengambil alasan dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Saudaraku, itulah perdebatan kami semalam. Bahkan dia katakan itu kan bukan darah, itu gotah, dia katakan lagi. Nah, kan jadi itu jadi masalah. Jadi masalah. Apalah kita berdebatkan tentang itu, tentang makanan itu. Jadi sekarang itu yang penting sekarang itu kita, apakah kita sudah ditanam, apakah kita sudah membuka hati, sudah bertumbuh roh Tuhan itu, bertumbuh firman Tuhan itu dalam hati kita. Itu yang penting dulu. Jadi bukannya perdebatan. Orang Kristen begini, orang Kristen gini. Itu tidak perlu. Karena kita tidak di dalam. Jadi apa kita harus debatkan? Orang karismatik begini, orang karismatik gini dan begini. Itu apa kita berbincang-bincangkan? Karena kita tidak di situ. Bagaimana kita bisa mengetahui rasanya buah anggur kalau kita tidak makan? Jadi makan dulu. Kita makan buah anggur itu baru kita tahu bagaimana rasanya. Jadi apapun kata orang kita tahu bagaimana rasanya. Jadi kita belum tahu rasanya tapi kita sudah beber-beberkan buah anggur ini begini, buah anggur ini gini kita bilang. Tapi kita nggak pernah makan. Makan dulu. Baru kita tahu menceritakan kepada orang lain buah anggur itu rasanya begini, bentuknya begini. Kita kupas kulitnya, dalamnya begini, terus bijinya begini. Tahu kita karena kita sudah melakukannya. Tapi jika kita belum pernah memakan buah anggur itu kita tidak tahu. Hanya kita melihat bulat seperti kelengkeng. Hanya begitu saja kita tahu. Tapi kita akan tahu bagaimana menceritakan seluk-beluk buah anggur. Bagaimana kulitnya, bagaimana dalamnya, bagaimana bijinya, bagaimana seratnya, kita tidak akan tahu. Karena kita tidak pernah mengkonsumsi itu. Jadi begitunya tentang kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Saudaraku. Jadi kita tidak perlu mengatakan begini dan begitu, menghakimi dan sebagainya. Tidak perlu. Kita itu mari dulu buka hati kita. Buka hati kita, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, baca firman Tuhan ini, tentu nanti Roh Tuhan akan bekerja. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, Bapak Saudaraku, di mana di sini kita melihat di Efesus 1 ini, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika kita membuka hati, membaca firman Tuhan ini, dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan itu dimateraikan dengan roh kita ini, disatukan. Di mana kita melihat sekarang ini, Yesus sudah naik ke surga. Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak akan tim piatu, kamu akan kuberikan roh penolong. Jadi itu adalah Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu. Kalau sekarang ini Bapak Saudaraku adalah seperti sinyal. Seperti HP ini Bapak Saudaraku, sinyal. Tanpa sinyal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi begitulah Roh Tuhan itu Saudaraku. Dimanapun kita seluruh penjuru dunia ini berjuta-juta manusia bisa mendapatkan sinyal kalau kita kontak. Jadi begitulah Roh Tuhan itu Saudaraku. Walaupun Tuhan itu dia di sorga, tapi rohnya berjuta-juta, bermiliarat manusia bisa kena. Seperti sinyal tadi bisa memantau semuanya. Karena apa? Karena kita sudah connect.
dengan sinyal, dengan dengan palapa. Kita juga seperti kita anak Tuhan ini, kita sudah connect dengan Tuhan Yesus, sehingga rohnya sudah dimaterikan dalam roh kita ini. Jadi tidak dengan akal kita, dengan kepintaran kita, sehingga kita firman Tuhan ini kita buat alasan dan sebagainya. Darah itu begini-begini, darah itu bukan darah tapi gota. Itu tidak perlu diperdebatkan. Yang perdebatkan ini apakah kita membuka hati melakukan firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan tadi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, memuji kemuliaannya. Jadi kita dijamin. Jadi kita belum penuh Roh Kudus pun, tapi kita banyak komen, banyak kita komentar, banyak alasan supaya kita tidak melakukan firman. Itu apa? Jadi Bapak Saudaraku yang perlu saat ini kita, apakah kita mau membuka hati? Yesus sudah mengetuk pintu. Tok, 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 tok. Apakah kita mau membuka hati kita? Jika kita buka hati kita, Tuhan akan masuk. Itulah Roh Kudus tadi dimateraikan dengan roh kita ini. Sehingga roh Tuhan tadi akan bekerja. Roh Tuhan lagi akan menuntun kita. Roh Tuhan lagi memampukan kita. Roh Tuhan tadi membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita taat setia melakukan firman Tuhan ini. Jadi tidak perlu alasan dan sebagainya. Tidak perlu kita membangkang, mengeraskan hati. Jadi itu tidak berguna bagi Tuhan. Yang Tuhan itu mau adalah taat dan setia. Bagaimana kita melihat bagaimana seperti zaman Nuh. Berjuta-juta manusia dimusnahkan. Karena apa? Karena Tuhan kecewa melihat manusia. Tuhan kecewa menciptakan manusia. Karena manusia sangat degil. Manusia keras kepala, manusia bandel, sehingga dia kecewa, sehingga dia buat air bah untuk memusnahkan semua manusia. Kenapa saudaraku? Ya memang dari dulunya udah gitu. Maka saat ini juga kita sering mau berdebat tentang kebenaran firman Tuhan ini. Coba kita melihat Bapak Nuh, Nabi Nuh. Dia tidak mau berdebat. Dia tidak mau melawan. Dia tidak mau mengkomen. Dia tidak mau mengeraskan hati. Apapun kata firman Tuhan, dia lakukan. Kita melihat bagaimana Nabi Nuh. Dia tidak pikir masa depannya. Bagaimana kami ini? Jika saya sekeluarga ini membuat kapal begini besarnya, apa yang kami makan? Bagaimana nanti akhirnya anak cucuku ini? Lagipun bagaimana saya mengusahakan begini kapal besarnya? Apa yang saya perbuat? Nuh tidak komen. Hanya taat saja. Dilakukan dengan serius. Apapun firman Tuhan mengatakan, lakukan dengan serius. Jadi tidak hanya berada perdebatan di situ. Kenapa? Tidak. Tapi dia lakukan. Begitu kapal besarnya, kapal Nuh itu begitu besarnya untuk menampung semua yang ada hidup dalam dunia ini. Begitu banyaknya, bagaimana kita binatang begitu banyaknya, macam-macamnya, semuanya sepasang-sepasang. Bagaimana ular banyaknya, semua sepasang-sepasang. Bagaimana burung banyaknya, semua sepasang-sepasang. Bagaimana kita melihat yang dikumpulkannya itu semuanya sepasang-sepasang. Itu kan tidak logika. Bagaimana dia menangkapnya sepasang-sepasang kalau dia pikir seperti itu. Tapi dia taat saja, lakukan saja, sehingga terjadilah bahtera Nuh itu begitu luar biasanya, sehingga berdatanganlah semua yang hidup sepasang-sepasang. Jadi kita belum melakukan, kita terus membangkang. Kita belum melakukan, kita cuma debat.
Kita sudah belum melakukan, kita sudah menghakimi. Jadi Bapak Saudaraku yang saat ini, sekarang ini, yang penting kita ini buka hati kita dulu. Tanam dulu. Tanam, baru kita bersihkan. Doakan. Yakin dan percaya nanti kita akan berhasil. Jadi jangan kita debatkan nanti tidak kena harganya, mahal pupuk dan sebagainya. Semuanya ini akan sia-sia. Padahal kita belum tanam. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita yang bekerja adalah akal kita. Bukan kita kerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan taat dan setia. Jadi itulah membuat Tuhan kecewa melihat manusia. Karena apa? Karena ia bekerja ada akalnya. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita melihat akhir zaman ini Bapak Saudaraku, kita melihat apalagi luar negeri pada saat ini Bapak Saudaraku, banyak orang Kristen sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan. Banyak gereja-gereja sekarang ini sudah menjadi alih. Sudah berfungsi alih. Tidak lagi gereja. Karena apa? Karena gereja tidak lagi ada yang datang ke gereja. Sehingga gereja itu diganti fungsi. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, jika kita tidak mau membuka hati dengan lebar-lebar, sama nanti kita akhirnya seperti zaman Nuh. Kita melihat Bapak Saudaraku, sini kita lihat Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, jadi ini bukanlah saya mengatakan, tapi Tuhan mengatakan akhir zaman ini akan sama seperti zaman Nuh. Kita melihat di sini katanya. Kita lihat bagaimana sini katakannya, akhir zaman kisah nanti kita akan sama seperti zaman Nuh. Jadi ini sekarang ini saudaraku sudah hampir sampai pada titiknya. Jadi sehingga saat ini Bapak saudaraku tinggal nunggu saatnya. Karena ini sudahlah tanda-tanda akhir zaman. Jadi kita melihat di sini, kita melihat di sini katakannya Lukas 17. Matius 17 ayat kita melihat Matius 17 ayat 25 mulai. Inilah kata Tuhan Yesus kepada kita, sudah difirmankan kepada kita supaya kita jangan heran. Jadi di sini katanya, kita lihat, kita baca firman Tuhan mengatakan Lukas 17 ayat 25, tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini sudah detik-detik akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, kita melihat, kita baca 24 ini, 23 dulu. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut, sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia
pada hari kedatangannya. Anak manusia itu kita tahu Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Jadi anak manusia itu adalah Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi Bapak Saudaraku, saat ini marilah bukalah hati kita. Tak perlu kita berdebat lagi. Tak perlu kita alasan-alasan lagi. Kenapa ini makan darah, kenapa ini tidak. Kenapa ini dibaptis, percik ini, kenapa baptis selam. Kenapa ini macam-macam alasan-alasan kita. Jadi ini sebetulnya mari buka hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi tidak perlu kita berdebat dan itu sebagainya. Karena apa? Karena jika kita sudah di dalam ini, nanti roh Tuhan akan bekerja. Jadi bukan lagi kehendak kita, bukan logika kita, bukan pikiran kita, tapi roh Tuhan akan bekerja, membimbing, menuntun, menyertai, melindungi kita, membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti, oh rupanya begini ya, oh rupanya begini ya. Kenapa? Karena ada roh Tuhan berkata-kata dalam diri kita. Jadi tidak lagi logika kita, tidak lagi akal kita, tidak lagi kita mengeraskan hati. Karena apa? Karena sudah ada Roh Kudus di dalam hati kita. Walaupun mungkin tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi, tapi ringan kita hadapi. Karena apa? Karena ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan, ada roh penolong bagi kita. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita mengerti, karena jelas firman Tuhan mengatakan ini tadi, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan mengawinkan, sampai kelak hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi kita berdebat makanan minuman, hal-hal makanan minuman, pesta pora, kawin mengawinkan. Jadi itulah saat ini yang tenar. Yang saat ini kita melihat yang difirmankan Tuhan adalah kawin mengawinkan, pesta pora. Jadi kita melihat pada saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat pesta pora, pesta saat ini kita melihat pesta satu harian. Padahal kita melihat pemberkatan cuma 2 jam, itu pun hanya berapa persen. Itu buktinya dulu Bapak Saudaraku. Pas perkawinan itu kita melihat pemberkatan anak pernikahan itu, kita melihat tentang acara kebenaran firman Tuhan cuman 2 jam. Tapi itu pun cuman berapa persen. Tapi ketika kita pesta poranya, kita beribu-ribu datang. Itulah tandanya tadi. Inilah tanda-tanda seperti zaman Nuh. Jadi nggak perlu kita berdebat makanan, minuman, darah atau baptisan, percik atau tenggelam dan sebagainya. Yang penting kita dulu mari buka hati, menjadi pelaku firman supaya kita mengerti. Ini kita melihat seperti TK. Masih TK, belum lagi masuk TK, kita sudah berdebat. Bagaimana saya bisa mempelajarinya? Saya tidak mengerti. Huruf-huruf saya tidak mengerti. Menulis saya tidak mengerti. Nggak maulah sekolah. Nggak bisa Bapak Saudaraku. Masuk dulu, daftar dulu, masuk TK. Baru kita akan diajari, sehingga kita tahu bagaimana huruf A, bagaimana kita huruf B, bagaimana huruf C. Sudah itu kita akan bisa menyatu-nyatukannya, bisa kita membaca, sehingga kita akan bisa tambah-tambah dan sebagainya, diajari, sehingga kita tahu kali-kali, sehingga kita tahu bagi-bagi, sehingga kita tahu bahasa Inggris, sehingga kita menjadi SMP, SMA, kuliah. Nggak bisa kita langsung kuliah, nggak tahu apa-apa, aku bilang. Nggak bisa seperti itu. Jadi jangan kita berdebat, saya nggak tahu ini, nggak tahu begini, nggak bisa, nggak tahu apa-apa.
Jadi nggak tahu, karena kita nggak mau tahu. Jadi harus kita dari dasar dulu. Seperti anak sekolah tadi, TK dulu. Kita diajari mengenal huruf-huruf. Kita mengenal angka-angka. Itu dulu diajari. Sehingga kita akan bisa menjadi anak kuliah. Nggak bisa kita langsung kuliah. Begitu juga kita hidup dalam Tuhan ini, Bapak Saudara. Nggak bisa kita berdebat ini dan sebagainya. Kenapa karismatik begini? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa baptis tenggelam, ada dipercik? Itu nggak perlu kita debatkan. Makan darah atau tidak, itu nggak perlu kita debatkan. Yang perlu kita masuk dulu. Sesudah masuk nanti di kita akan kita berbuah. Di situ kita akan mengerti. Karena apa? Karena yang bekerja bukan diri kita sendiri. Kita melihat bagaimana. Di sini kita melihat Yohanes 14 ini. Ayat 18, ayat 15 ya. Kita lihat bagaimana di sini. Yang penting kita buka hati dulu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau kita menuruti perintah Tuhan Yesus, susahlah. Yesus ialah dia sendiri, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Saya punya anak, punya keluarga. Bagaimana saya bisa melakukan firman Tuhan taat dan setia? Itu kan alasan. Jadi yang penting sekarang kita buka hati. Sini katakannya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan memberi kepadamu, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan dengan diri kita sendiri, bukan kepintaran kita sendiri, bukan kemampuan kita sendiri, tapi kita diberi roh penolong. Sehingga kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Jadi makanya seperti tadi, buka dulu hati kita. Jika kita tidak buka hati kita, nggak bisa. Nggak mau tahu kita. Aku nggak mampu seperti mereka. Kenapa? Karena kita tidak membuka hati. Jadi sini katanya tadi ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak mengenal dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi kita mengerti, karena roh Tuhan tadi sudah diam dalam hati kita ini, dalam roh kita ini. Jadi katanya dunia tidak akan mengenal dan tidak mengerti. Karena apa? Karena dia tidak dituntun Roh Kudus. Jadi makanya saudaraku, jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, haruslah kita taat dan setia, melakukan kebenaran firman Tuhan, membuka hati dengan firman Tuhan, taat dan setia, sehingga akan roh Tuhan akan bekerja dalam diri kita ini. Jadi bukan akal kita, bukan kita hanya berdebat terus, bukan hanya kita hanya mengeraskan hati, bukan hanya kita mencari kelemahan orang lain, bukan hanya kita menuduh, bukan hanya menghakimi, tapi kita itu berjalan taat dan setia. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang saya bagikan setiap paginya Bapak Saudaraku. Bukan harus berdebat, bukan saya mengundang harus berdebat tentang ini dan itu sebagainya, tapi kita ini marilah kita membuka hati kembali kepada firman. Kan itu yang saya katakan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kembali kepada Alkitab, laptop. Itu saya katakan, bukan hanya kembali kepada aturan-aturan manusia. Semua itu hanyalah bayang-bayangan, itu firman Tuhan mengatakan. Semua aturan-aturan manusia itu adalah bayang-bayangan, seakan-akan, sepertinya, tapi bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jika kita membuka hati kita lebar-lebar, tentu roh Tuhan akan bekerja. Dia akan menuntun kita, membimbing kita, menyertai kita, sehingga kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi harus begini, harus begini. Tapi apa? Roh Tuhan akan mengalir. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Semangat terus. Marilah, berusahalah, buka hati kita lebar-lebar. Kembalilah kepada firman kebenaran ini, Alkitab yang kita percayai.
undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus akan bekerja, sehingga kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Tidak perlu kita berdebat itu sebagainya, tidak perlu kita mengeraskan hati, tidak perlu kita harus membangkang dan sebagainya. Kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Itu tidak perlu. Kenapa? Karena itu membuang kalori, membuang zat-zat dalam tubuh kita. Itu tidak perlu, sehingga kita stres, sehingga kita naik darah. Itu tidak perlu. Tapi mari kembali kepada firman kebenaran. Jika kita memang orang Kristen, artinya pengikut Kristus, mari kembali kepada dasar, yaitu Alkitab yang kita cintai. Semangat terus, jaga kesehatan, karena tanpa kita sehat, kita tidak bisa merenungkan firman Tuhan ini dengan hati jernih. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.